Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya Ari Tulung di channel saya sendiri, Ari Tulung. Kali ini saya akan menerangkan suatu pengertian yang merupakan suatu mata kuliah dalam akademik kita. Kali ini saya akan menerangkan suatu materi kuliah hukum perdata, yaitu pengertian hukum perdata. Baik anak-anakku sekalian, hukum perdata secara simpelnya dapat kita lihat di dalam pengertian yang diberikan oleh Bapak Abdul Qadir Muhammad yang kurang lebih sebagai berikut. Menurut beliau, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dan orang yang lainnya. Nah, dari pengertian ini dapat kita temukan 3 unsur yang penting agar kita bisa membuat pengertian hukum perdata. Yang pertama adalah peraturan hukum. Nah, unsur yang kedua adalah hubungan hukum. Nah, unsur yang ketiga adalah orang. Satu persatu saya akan terangkan apa itu unsur-unsur tersebut. Yang pertama, peraturan hukum. Peraturan hukum itu yang dimaksud di sini adalah peraturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian unsur kedua adalah hubungan hukum. Yang dimaksud dengan hubungan hukum di sini adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Saya kasih contoh misalnya, hubungan hukum, hubungan yang diatur dalam hukum. Jadi hubungan ini bisa timbul dari suatu perbuatan atau perjanjian antara orang satu sama orang lain. Anak-anak sekalian, tidak semua hubungan di dalam dunia nyata itu dapat kita kategorikan sebagai hubungan hukum. Untuk menjadi suatu hubungan hukum, maka hubungan itu harusnya diatur terlebih dahulu oleh hukum. Yang termasuk misalnya adalah diatur dalam peraturan-peraturan ya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Saya berikan contoh misalnya, antara A dan si B melakukan suatu ya, hubungan yang kita kenal dengan pacaran. Ya, A dan B sudah berpacaran. A mengikat janji dengan si B, ya, saling mengikat janji untuk saling setia. Nah, dari perbuatan mereka ini itu bukanlah hubungan hukum. Mengapa demikian? Karena janji-janji dalam pacaran atau pacaran sendiri bukanlah suatu perbuatan yang diatur oleh hukum, sehingga bukan merupakan hubungan hukum. Jadi hubungan hukum di sini adalah hubungan di mana hubungan tersebut lahir dari suatu peraturan perundang-undangan. Saya berikan contoh supaya lebih jelas. Hubungan hukum ini misalnya lahir dari suatu perjanjian antara A dan B melakukan perjanjian jual beli. Nah, jual beli itu sudah diatur dalam KUH Perdata, sehingga ya, akibat dari jual beli itu yang melahirkan hubungan hukum, yang melahirkan hubungan itulah yang dimaksud dengan hubungan hukum. Nah, hubungan hukum sendiri substansinya adalah hak dan kewajiban. Jadi perlu diingat bahwa substansi dari hubungan hukum itu hanya ada 2. Yang pertama adalah hak, yang kedua adalah kewajiban. Jadi ketika seseorang melakukan hubungan hukum dengan orang lain, maka seketika itu pula hak dan kewajiban di antara mereka. Ketika terjadi jual beli antara si A dan si B, maka A secara serta-merta juga memiliki hak dan memiliki kewajiban. Begitu pula dengan B, dia memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Nah, selanjutnya unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah orang. Orang dalam pandangan hukum adalah setiap penyandang hak dan kewajiban. Atau dengan kata lain, siapa-siapa saja yang memiliki hak dan kewajiban. Atau dengan kata lain, subjek hukum. Jadi orang di sini adalah setiap atau siapa-siapa saja yang memiliki hak dan kewajiban. Jadi harus bergandeng dua-duanya. Ada hak, ada kewajiban, baru dikatakan dia orang. Orang sebagai subjek hukum. Nah, dari pengertian ini yang diberikan oleh Abdul Qadir Muhammad terdapat kekurangan. Nah, kekurangan terletak pada dia mengatakan bahwa hukum perdata adalah peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dan orang lain. Letak kelemahannya bukan hendak yang hubungan hukum tersebut terjadi antara orang satu dan orang lainnya. Padahal dalam kenyataan, ya, orang itu hanya salah satu subjek hukum dari subjek hukum lainnya.
dalam kenyataan, dalam fakta sekarang ini, subjek hukum itu bukan cuma orang, tapi ada juga pada diri. Sehingga untuk menyempurnakan pengertian ini, maka ya bisa kita buat pengertian baru tentang pengertian hukumnya itu. Hukum perdata adalah serangkaian peraturan yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum satu dan subjek hukum yang lainnya. Kata subjek hukum itu sudah merujuk kepada orang dan sudah merujuk kepada badan hukum, sehingga baru dikatakan bahwa pengertian dari hukum perdata sudah menjadi lengkap. Sekian dari saya, mudah-mudahan video singkat ini dapat memberi manfaat buat anak-anakku sekalian. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.